Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini spesial banget karena kita akan sedikit bereksperimen dengan foto-foto 100 wanita tercantik di dunia. Penasaran? Make sure buat nonton sampai habis. Sekitar 2 tahun yang lalu, gue mengikuti sebuah kursus sertifikasi gitu buat kerja di pasar modal. Yang ngajarin di sana tuh ada seorang manajer investasi yang udah senior. Jadi manajer investasi itu tuh dia tugasnya mengelola dana. Kalian pasti sering dengar kan reksadana. Nah, mereka inilah yang kelola dana kalian kalau kalian nabung di reksadana. Jadi rame-rame nih, duitnya dikumpulin dulu jadi satu, habis itu barulah dibeliin saham, dibeliin obligasi, deposito, atau lainnya. Nah, si manajer investasi ini, dia malah curhat pas lagi ngajar. Katanya lagi ditanyain terus nih sama orang-orang yang nabung sama dia. Atau yang subscribe namanya. Nah, dia ditanya gini, kok kenapa sih harganya turun terus? Hampir setiap hari ditanyain kayak gitu. Ya udah dia lama-lama capek deh jelasinnya. Terus ya udah dia jawab, ya gimana? Lebih banyak yang jual daripada yang beli. Sarkas jawabannya. Tapi jawaban ini dibilang salah? Ya nggak juga sih, karena ini menjelaskan sekaligus mematahkan salah satu teori terkenal di pasar modal. Nah ternyata pas zaman dulu nih, ada satu orang yang ternyata bisa membuktikan pernyataan itu. Namanya si John Maynard Keynes. Nah dia adalah seorang ekonom Inggris, penggagas awal munculnya teori makroekonomi yang kita kenal sekarang. Kan ada makroekonomi, ada mikroekonomi gitu. Dan banyak dari ide-idenya dia atau pikiran-pikiran dia yang masih dipakai buat kebijakan ekonomi dunia saat ini. Dia akhirnya ngerti setelah mempelajari pasar modal sekian lama. Jadi pasar modal atau market itu nggak selalu ikutin faktanya gitu. Jadi misalnya faktanya bagus, tapi nggak selalu harga sahamnya mengikuti fakta yang bagus itu. Nah, jadi apa yang membuat itu berbeda? Nah, di dalamnya tuh ada yang namanya emosi. Jadi karena emosi, orang-orang itu menggerakkan market. Bahkan dia sempat gunain kata animal spirit. Jadi kayak roh di binatang gitu, di dalam binatang, yang menggambarkan bahwa emosi manusia itu berperan penting dalam pengambilan keputusan untuk jual dan beli. Bukan yang ini. Nah, balik lagi ke foto tadi nih, yang awal. Jadi gue hari ini akan melakukan sebuah eksperimen yang tentunya terinspirasi oleh Keynes tadi. Dia bikin konsep yang namanya beauty contest atau kontes kecantikan. Sebetulnya konsepnya ini buat ngebandingin gimana cara orang berinvestasi dan memilih kandidat di beauty contest. Jadi ceritanya di kontes ini tuh ada foto 100 wanita cantik. Dipublish nih lewat koran nih, dan pembacanya disuruh pilih yang mana nih yang paling cantik di antara semuanya ini, di antara 100 itu. Jadi si pembaca ini butuh pilih 6 yang menurut dia paling cantik, oke? Jadi dari 100 wanita cantik ini, nanti cuma 6 teratas dari wanita-wanita cantik ini yang terpilih melalui voting terbanyak. Jadi kayak billboard gitu ya. Nah, yang paling deket nebak ke 6 wanita ini yang menang. Jadi misalnya kalau gue nebak dan kalian nebak nih, nah nanti siapa yang paling banyak benernya itu dari 6 yang paling atas itu, nanti dia yang dapat hadiah gitu. Jadi misalnya kalau gue nebak 4 bener, terus kalian ada yang nebak 5 bener, jadi kalian yang menang gitu. Oke, di sini gue udah ada foto 100 wanita tercantik versi Starmometer, bukan versi gue ya, versi Starmometer. Kalian bisa cek di website-nya sendiri. Anggap ini sama kayak eksperimen tadi, si eksperimen beauty contest tadi, si Keynes nih. Tapi gue ubah nih dengan gaya lebih modern gitu. Nah, kita bisa participate untuk vote 6 wanita yang paling cantik. Nah, coba nih, menurut kalian yang mana nih yang paling cantik? Nanti boleh nih komen di bawah.
Oke, kalau gue disuruh pilih nih, yang menurut gue paling cantik itu, yang pertama Jisoo dari Korea. Ya, ini anggota Blackpink ya. Nah, Lily Collins, Great Britain, dia sering main film juga. Lalu Byfern dari Thailand. Lalu ada Nellis Pimentel dari Puerto Rico, dia pernah jadi Miss Earth. Lalu Minamioi dari Jepang. Nah, ini seorang penyanyi. Lalu Gal Gadot Israel. Ya, siapa yang nggak tahu dia Wonder Woman. Nah, tapi siapapun yang menurut gue paling cantik itu sebetulnya nggak ngaruh di kontes ini gitu. Yang penting adalah apa yang orang lain pikir. Jadi apa yang gue pikir ini belum tentu akan membuat gue menang. Jadi gue harus pikirin nih, apa yang kira-kira orang bakal pilih. Jadi di pikiran gue adalah bukan voting mana 6 cewek yang paling cantik menurut gue. Tapi gue harus pikir nih, kira-kira orang bakal vote yang mana sih yang paling cantik. Bisa aja orang-orang lebih suka Jennie Blackpink, atau lebih suka Han So-hye yang main World of Merit itu yang jadi pelakor gitu. Nah, itu banyak kan, selera orang masing-masing itu beda-beda. Nah, konsep ini sama persis apa yang terjadi di pasar modal. Jadi sama ketika kita memilih investasi nih. Kita pilih nih, kita bingung nih. Kita mau pilih saham yang mana sih? Kan di Bursa Efek kan ada 600 saham lebih. Kita mau pilih saham ya sebetulnya kayak beauty contest ini. Jadi kita tuh milih apa yang orang lain kira-kira bagus gitu. Nah, di sini gue ada contoh nih. Gue ada contoh list 100 saham. Nah, ini gue ambil dari indeks Kompas 100. Kenapa gue ambil dari indeks ini? Karena ya jumlah sahamnya udah 100 gitu. Persis kayak kita kontes tadi gitu. Indeks-indeks lain ada juga. Kayak misalnya LQ45 yang terliquid 5, LQ45 atau IDX30. Tapi gue sengaja pilih 100 nih karena angkanya sama-sama 100, jadi bagus. Mereka ini suka compiling nih performance yang ada. Contoh di tahun 2019 nih, jadi dia ada sortir nih, yang mana yang kasih return yang paling banyak, yang mana kasih return yang paling kecil gitu kan. Nah, ini yang gue mau bahas adalah top 6 teratas yang returnnya paling gede. Kan sama nih kayak beauty contest tadi, kita mau cari 6 saham dengan return yang paling bagus. Atau dengan kata lain yang beauty contest tadi, wanita yang paling cantik. Oke, yang pertama ada BRPT atau Barito Pacific. Jadi BRPT ini bisnisnya ini ada power plant, lalu ada petrochemical juga. Nah, dia sekaligus parent company dari Chandra Asih yang biasa supply biji plastik gitu. Nah, penutupan tahun 2018 itu harganya 478 per lembar saham ya. Nah, di tahun 2019, udah berjalan setahun nih, di tahun 2019 akhir, harga saham ini ditradingkan di 1.510 per saham. Jadi udah naik berapa tuh? Naik 215%. Yang kedua itu ada Bank Tabungan Pensiunan Syariah. Nah, ini dia bergerak di penyaluran loan untuk mikro-mikro. Jadi, nanti sistemnya bagi hasil gitu. Nah, kalian pasti sering dengar kan Genius? Genius, isn't it? Nah, Genius ini si bapaknya yang punya. Jadi parent company-nya BTPN namanya. Jadi BTPN itu di atasnya BTPS. Nah, si BTPS ini pas 2018 harga sahamnya 1.795. Lalu setahun kemudian itu harga sahamnya jadi 4.250. Itu naik 137%. Nah, yang ketiga kita punya MNCN, Media Nusantara Citra. Nah, ini tuh yang punya RCTI, yang punya MNC TV, Star Hits, sama MasterChef juga. Sekaligus yang punya YouTube channel terbesar di Indo. Nama saya David Audi, saya CEO daripada PT MNC TBK. Jumlahnya satu hari itu 1.000 konten. Ya. Jadi kalau mau ditanya siapa YouTuber terbesar di Indonesia, ya bukan Atta Halilintar, mohon maaf ya, tapi MNC. Nah, di 2018 harganya 690. Udah setahun kemudian, harga sahamnya menjadi 1.630. Naik berapa ya? Ternyata naik 136%. Nah, selanjutnya kita ada BNLI atau Bank Permata. Nah, BNLI ini habis dibeli. Jadi sebelumnya yang punya tuh ANZ sama Astra. Lalu bank ini dibeli oleh Bangkok Bank dari Thailand. Nah, di 2018 ini harga sahamnya itu 625. Nah, di 2019 harga sahamnya jadi 1.265. Naik 102%. Lalu selanjutnya kita ada Demas. Bukan yang itu Demasnya, woi. Pura Delta Lestari. Jadi Demas ini adalah Pura Delta Lestari. Jadi doi ini adalah industrial estate. Jadi dia bangun suatu kawasan lalu dijual menjadi kawasan industri gitu. Nah, di 2018 harga sahamnya itu 159. Lalu setahun kemudian harga sahamnya naik menjadi 296.
di akhir 2019. Oke, jadi harga sahamnya naik 86%. Nah, yang terakhir, yang keenam, kita punya Cleo. Cleo ini siapa sih yang nggak tahu air minum Cleo? Jadi kalian bisa ketemu di supermarket, banyak tuh yang warnanya orange. Yang punya itu Crazy Rich Surabaya, yang asetnya triliunan. Ya oke lah, ini kita lihat asetnya 1 triliun lebih. Ya mungkin semua asetnya dibeliin mesin kali ya. Gue juga nggak tahu. Nah, di 2018 harga sahamnya 274. Setahun kemudian harga sahamnya naik menjadi 505. Jadi harga sahamnya naik 78%. Wow, jadi 6 saham ini itu naiknya lumayan ya. Semuanya di atas 70%. Itu masih berkali-kali lipat dari deposito, berkali-kali lipat dari reksadana jenis manapun, bahkan masih berkali-kali lipat dari emas. Jadi ke-6 saham ini menghasilkan return yang cakep. Upin Ipin main di sawah. Cakep. Wah. Nah, nggak usah deh kalian ketemu 6-6-nya. Cukup cari satu aja. Satu aja dari 6 ini. Kayak misalnya ranking 6 tadi, si Cleo ini. Jadi tuh yang kayak gue bilang, udah bisa ngasilin return berkali-kali lipat dari yang tadi. Dari instrumen lainnya, dari emas, dari reksadana, dari US dollar juga. Nah, in the end, intinya tuh adalah sebetulnya nggak penting. Nggak penting kalau kalian suka saham apa gitu. Kan tadi kita pakai contoh indeks Kompas 100 kan. Jadi kalau kalian lihat dari 100 itu, sebenarnya nggak penting apa yang kalian suka gitu. Misalnya kalau kalian suka spesifik saham gitu, atau produk yang kalian pakai. Tapi kalian harus tahu, yang penting adalah kita tuh harus tahu orang lain tuh suka sama saham apa. Kebanyakan orang itu suka saham apa gitu. Dengan begitu, saham itu baru bisa naik gitu. Karena ingat, saham itu naik karena yang beli lebih banyak daripada yang jual.